Aku ingin minum karena Liu Ruyan membantu ibunya menjual di depan gerbang sekolah. Aku selalu meminjam uang darinya di pagi hari. Membeli di malam hari. Dengan begitu, aku bisa berbicara dengannya 2 kali sehari. Aku punya rencana yang sempurna. Mulai sekarang, aku akan meminjam 5 jiao dari Liu Ruyan setiap hari. Setelah Gaokao, sehari sebelum ulang tahunku. Tepatnya akan cukup 520 yuan. Dengan begitu, aku bisa mengembalikan 520 kepadanya pada hari ulang tahunku. Rencana ini terpaksa pada hari ke-10. Karena pada hari itu, saat aku hendak berbicara, aku mendengar seorang anak laki-laki di depanku juga meminjam uang darinya. Liu Ruyan menjawab dengan dingin, tidak punya uang. 10 yuan juga tidak boleh, aku sangat membutuhkannya. 5 yuan bagaimana? Tidak boleh. 2 yuan? Anak laki-laki itu tidak mau menyerah, terus menurunkan permintaannya. Aku berkata, apakah 2 yuan sulit didapatkan? Liu Ruyan dengan tidak sabar menunjuk ke tempat sampah, dan dengan santai melemparkan botol di tangannya ke dalamnya. 1 botol bisa dijual 1 jiao. Ekspresi anak laki-laki itu langsung berubah sedikit buruk. Dia dengan cepat melotot dan berbalik pergi. Aku juga berbalik pergi. 5 jiao lebih mudah didapatkan daripada 2 yuan. Lebih baik aku berusaha sendiri saja, agar tidak membuat bibi ini mengerutkan kening. Aku dengan cepat menyusul anak laki-laki itu, mengeluarkan 1 yuan 5 jiao yang kumiliki dan memasukkannya ke tangannya. Berbisik, aku pinjamkan padamu. Anak laki-laki ini bernama Chen Ze. Dia menunduk menatap uang yang kusut itu. Tiba-tiba tertawa. Benarkah kamu meminjam uang darinya setiap hari? Apakah kamu tidak tahu mengapa aku meminjam uang darinya? Tahu. Aku mengangguk. Aku melihatmu meminjam dari orang lain sebelum meminjam darinya. Seharusnya kamu benar-benar membutuhkan uang. Baiklah, anggap saja aku membutuhkannya. Dia dengan santai memasukkan uang itu ke sakunya. Kamu benar-benar menarik. Sore ini libur. Setelah sekolah, aku menawarkan diri untuk membantu teman-teman yang bertugas membuang sampah, lalu dengan serius mencari botol minuman di tempat sampah. Uang sakuku setiap hari hanya 1 yuan 5 jiao. Hari ini aku meminjamkannya kepada orang lain. Jika aku ingin membeli, aku harus memikirkan cara lain. Aku mencari dengan lupa diri. Saat aku tersadar, hari sudah gelap. Sepertinya hari ini aku tidak bisa menukar uang. Nenek yang mengumpulkan botol mungkin sudah pulang. Aku menyeret tubuhku yang lelah keluar dari gerbang sekolah dan menemukan toko milik keluarga Liu Ruyan masih buka. Dia duduk di belakang meja bar sambil bermain ponsel, dengan permen lollipop di mulutnya. Aneh sekali. Biasanya, jam segini sudah tutup, tapi tidak ada gunanya, karena hari ini aku tidak punya uang. Aku berdiri dengan lesu di depan toko teh susu, ragu-ragu untuk masuk, akhirnya dia melirik ke arah pintu setelah meletakkan ponselnya. Melihatku, sedang apa di sana? Dia mengangkat dagunya ke arahku. Hari ini tidak minum teh susu. Aku berjalan mendekat dengan ragu-ragu, sambil membawa botol yang baru saja aku ambil dari tempat sampah. Hari ini tidak punya uang. Sebenarnya ada, tapi sudah dipinjamkan ke orang lain. Tidak punya uang tidak bisa berutang. Dia berbalik dengan cekatan mengambil gelas, menambahkan bahan ke dalamnya. Sambil mengajariku, tidak bisa meminjam tidak tahu berutang? Boleh berutang. Boleh berutang? Aku bertanya pelan, kamu bukan bagaimana bisa tahu? Liu Ruyan memberikan teh susunya kepadaku. Kamu juga bisa menawar denganku. Mungkin aku akan setuju. Aku tidak berani. Terakhir kali ada orang membuat masalah di depan toko teh susu, memintanya memberi diskon 90%. Dia mengejar orang itu sampai 3 blok dan memukulinya, memaksa orang itu memanggilnya ayah baru mau berhenti. Aku tidak mau memanggilnya ayah. Teh susu ini terasa lama sekali, aku berdebat dengan serius dengan Liu Ruyan. Jika kamu dari awal bilang tidak boleh berutang, aku tidak akan minum. Aku hanya menyuruhmu mencoba, tidak bilang boleh. Dia memegang permen lollipop di satu tangan, tangan lainnya mengetuk-ngetuk konter dengan pelan. Memberimu pelajaran. Jangan mudah percaya pada orang lain. Lalu sekarang bagaimana? Aku benar-benar tidak punya uang. Aku sangat khawatir. Lapor guru? Atau lapor polisi menangkapku? Lapor guru apa gunanya? Menyuruhnya mentraktirmu teh susu? Dia menunduk dan tertawa. Lalu menunjuk ke arah tas yang aku bawa. Berikan botol yang kamu pungut, besok aku akan menukarnya dengan uang. Aku menggoyangkan botol-botol yang susah payah aku kumpulkan dari tempat sampah. Ini seharusnya lebih dari 2 yuan, kan? Uang ini pun dia mau ambil dariku, tapi teh susunya sudah diminum. Aku tidak punya cara lain. Hanya bisa meletakkan botol dengan enggan. Untuk mengungkapkan ketidakpuasan, aku menahan napas sedikit lebih besar. Mengeluarkan suara, dong. Sebelum dia berbicara, aku berbalik dan pergi. Tunggu. Liu Ruyan memanggilku. Ada apa lagi? Dia memberikan 5 jiao uang logam melintasi konter. Hari ini belum meminjam uang, kan? Aku menggenggam uang itu di satu tangan. Sambil memegang teh susu di tangan yang lain, aku keluar dari toko teh susu dengan cepat. Belum beberapa langkah aku mendengar suara pintu Liu Ruyan ditutup. Kemudian dia menyeret botol-botol itu dan berjalan di depanku berkata, Sarah,
Jalan bersama saja. Aku menyesap dan tiba-tiba teringat sesuatu, jadi aku bertanya padanya. Apakah kamu tahu mengapa Chenze meminjam uang darimu? Chenze, dia berbicara dengan nada santai. Menjawab dengan santai, bertaruh dengan orang lain. Bertaruh siapa yang bisa meminjam uang dari beberapa orang. Aku tercengang. Apa yang aku bayangkan? Terlalu banyak menonton novel. Secara otomatis membuat naskah drama tokoh utama pria yang menderita. Hanya 2 yuan. Apakah itu bisa menyelamatkan dunia? Sungguh memalukan. Sambil berpikir begitu, aku bertanya dengan santai, kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa aku meminjam uang darimu? Setelah mengatakannya, aku hampir tenggelam oleh isian kecil di dalam. Aku benar-benar ingin menampar diriku sendiri. Mengapa aku tidak berpikir dulu? Apa bedanya ini dengan pengakuan cinta? Kali ini, tidak langsung menjawab. Botol plastik itu diseretnya. Bergesekan dengan tanah mengeluarkan suara. Suara ini di tengah angin yang bising. Bergoyang satu demi satu. Setiap kali bergoyang, wajahku menjadi semakin merah. Sampai kami berdua berjalan bersama ke gerbang kompleks perumahan lamaku, dia baru berbicara. Untuk alasan apa lagi, kamu terus menggangguku. Aku kembali ke rumah dan memasukkan 5 yuan itu ke celengan. Kemudian merobek selembar kertas dan menulis di atasnya. Sebenarnya, aku tidak terlalu mengganggu, kan? Setelah mandi, aku memeluk celengan kucing kecil itu. Berbaring di tempat tidur, bermimpi tentang pertama kali aku bertemu. Dia melemparkan jaketnya ke kepalaku. Berbisik, bersembunyi dengan baik. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Aku dan Chende bertemu di depan tempat sampah. Kami saling pandang dan dengan cepat mengambil beberapa botol kosong dari tempat sampah. Membaginya dengan bersih. Awalnya, kami masih saling waspada, takut satu sama lain akan mengambil semuanya. Tanpa diduga, setelah masing-masing mencari sebentar, datanglah kelompok ketiga. Aku dan Chende segera memutuskan untuk bekerja sama. Tempat sampah di gang ini dirampok habis. Setelah dengan gembira menukar botol plastik dengan uang, kami melewati toko milik. Saat ini ibunya yang ada di sana. Aku berbaring di depan meja konter dan memesan. Melirik Chende yang berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Berbisik, Bibi, bolehkah aku meminta 2 sedotan? Jangan sungkan. Aku datang membeli setiap hari. Ibu sudah lama mengenalku. Juga tahu bahwa aku adalah teman sekelasnya. Setiap kali dia menambahkan isian kecil untukku. Saat diserahkan. Aku bertanya dengan santai, Bibi, apakah tidak ada di sini hari ini? Bibinya mengambil lap dan dengan cepat menyeka meja konter sambil berkata dengan santai. Sepertinya dia pergi dengan pacarnya. Aku tidak tahu dia, selalu berkeliaran. Akhir-akhir ini dia juga jarang datang membantu di akhir pekan. Pacar? Beraninya dia berpacaran di usia muda? Aku berkata sambil dengan keras menusukkan sedotan ke dalam. Jika tertangkap, dia akan diberi peringatan. Aku juga tidak tahu. Pokoknya, sepertinya dia menerima telepon dari seorang pria lalu pergi. Bibinya meletakkan lap dan bertanya kepadaku, apakah sekolah kalian ketat? Lumayan. Aku berpikir sejenak, lalu mendekat dan berkata dengan suara pelan, tapi banyak guru di akhir pekan. Suka berputar-putar di sekitar sekolah. Menyebalkan sekali. Kalau begitu aku harus menyuruhnya cepat pulang. Jika tertangkap, dia tidak akan bisa pulang. Ibu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Aku di sampingnya dengan santai mengambil selembar kertas memo dan menulis beberapa kata. Mendengar dia mendesak untuk cepat pulang, lalu dengan tidak sabar menutup telepon. Aku berkedip, menempelkan kertas yang baru saja kutulis ke dinding, lalu merobek selembar lagi dan bertanya. Bibi, bisakah Bibi memberikan nomor telepon padaku? Aku ada urusan mendesak dengannya. Selain minum, urusan mendesak apa lagi yang bisa kamu miliki dengannya? Bibinya ragu-ragu. Tetapi mungkin juga malas mengurus urusan anak-anak kecil seperti kami dan memberiku nomornya. Aku membagi setengah kepada. Agak linglung. Bodoh ya kamu, meminum seteguk terakhir. Membuang gelas plastiknya ke tempat sampah, sambil berkata, sungguh polos, setiap hari meminjam uang untuk cinta terpendam. Siapa tahu mereka sudah lama diam-diam menjalin hubungan. Kalau menurutku, lebih baik kau langsung bertanya padanya. Hubunganku dengannya sekarang, terlalu lancang jika langsung bertanya. Kami kan tidak memiliki hubungan transaksi yang ambigu dan murni. Hanya bisa memikirkan cara untuk menyindirnya. Malamnya, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku berbaring di tempat tidur. Berpikir apakah aku harus mengirim pesan singkat kepada, tebak siapa aku? Tidak bisa. Terlalu gombal. Hapus. Apakah kamu punya pacar? Terlalu langsung. Hapus. Apakah ada diskon di toko? Terlalu oportunistik. Hapus. Halo. Saya teman sekelasmu. Aduh, menyebalkan. Menyebalkan sekali. Aku memeluk ponselku dan berguling-guling di tempat tidur. Sebenarnya apa yang harus kukirim? Setiap kata salah. Setelah menendang selimut beberapa kali, aku menguap dan meringkuk, berguling-guling. Kemudian, karena tidak tahan kantuk, aku tertidur. Keesokan paginya,
Ponsel masih berada dalam pelukanku. Aku mengucek mata dan melihat waktu. Menemukan pesan yang belum dibaca. Dengan linglung, aku membukanya dan menemukan tulisan. Aku tahu. Sampai jumpa minggu depan. Aneh, mungkin salah kirim. Aku meregangkan tubuh dan hendak bangun, tiba-tiba aku melihat dengan jelas pengirimnya. Seketika rasanya seperti disiram air dingin. Dari kepala sampai kaki terasa dingin. Itu Liu Ruyan. Jantungku berdegup kencang. Aku membuka isi percakapan. Hatiku benar-benar hancur. Sepertinya aku dalam kondisi setengah sadar. Menekan ponsel secara acak dan mengirim pesan. Halo, aku adalah rekanmu 666. Liu Ruyan, aku tahu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan apanya? Selama tidak libur, aku bisa bertemu dengannya setiap hari. Dia pasti salah orang. Bukan. Apa yang sebenarnya dia lakukan setiap hari? Kenapa ada rekan juga? Pada rapat pagi hari Senin, pemimpin sekolah memberikan banyak penghargaan. Aku mendengarkannya dengan mengantuk. Saat aku teringat ketika hendak tidur setelah kelas, Liu Ruyan lewat di samping mejaku dan memberiku selembar kertas. Aku membuka kertas itu. Di dalamnya ada uang 5 jiao. Di kertas itu ada satu baris kata. Hari ini toko tutup. Biar kamu coba dulu produk baru, Hong Pao Pao. Manisnya cinta, merah muda, upgrade dari teh susu mutiara. Aku mengambil pena dan menggambar lingkaran kecil di samping gelas Wangli dan gelas merah muda, lalu memberi tanda centang di bawah teh susu mutiara. Kemudian aku meletakkan kembali kertas itu di mejanya. Setelah kelas malam, toko Liu Ruyan memang tutup. Aku baru saja sampai di rumah dan menerima pesannya. Sepertinya dia menyadari bahwa dia salah orang. Liu Ruyan. Saudari, kamu siapa? Aku berpikir. Memutuskan untuk mengujinya. Lalu mengirim pesan yang mengejutkan. Aku. Kak, kamu dari kelas 8, kan? Ingin kenalan dengan seorang cowok dari kelasmu. Bisa bantu aku? Liu Ruyan. Gila. Kak, aku benar-benar ingin pacaran. Sudah 18 tahun, boleh pacaran. Kamu tidak ingin? Dia lama tidak membalas, sampai aku selesai mengerjakan PR dan mulai menguap. Baru dapat balasan. Liu Ruyan tidak mau. Orang yang aku sukai sementara tidak mendukung manisnya cinta. Apakah ini tentangku? Lagi pula aku baru saja menulis teh di bawah yang dianggap sebagai manisnya cinta. Tapi bagaimana jika dia berbicara tentang seorang pria anonim di akhir pekan? Ini terdengar seperti aku dan tidak seperti aku. Mungkinkah aku terlalu percaya diri? Hatiku sangat gelisah. Tidak bisa, aku harus mencoba lagi. Aku sudah mulai mengetik. Setelah lama, akhirnya selesai mengedit. Setelah memeriksa beberapa kali, jariku berulang kali menggosok tombol kirim. Akhirnya, pada jam yang tepat, aku menggertakkan gigi dan mengirim pesan itu. Siapa nama belakang orang yang kamu sukai? Seharusnya bukan orang yang ingin aku kenal. Setelah pesan berhasil dikirim, aku segera membalikan ponselku dan meletakkannya di atas meja, dan mematikan suaranya. Setiap beberapa detik, aku harus menyipitkan mata dan membalik ponselku untuk melihat apakah ada pesan yang belum dibaca. Setiap kali aku membalik, aku merasa jantungku naik ke tenggorokan. Aku tidak tahu berapa puluh kali aku membalik. Singkatnya, setelah 1 atau 2 menit, pesan datang. Aku sudah mulai membukanya, menyipitkan mata untuk melihat isi pesannya. Hanya 2 kata. Nama belakangnya Chen. Oke. Hati jatuh kembali ke perutku. Benar-benar mati. Setelah belasan menit, hati hidup kembali. Aku tidak menyerah dan mengambil ponselku dan mengirim pesan lain. Kak, halo. Apakah kamu punya nomor yang kamu suka? Aku ingin mengenalnya. Di sana hening sejenak. Kemudian serangan dimulai. Beberapa pesan berturut-turut muncul. Aku membuka dan melihat satu persatu. Dia, anggap saja kamu punya mata yang bagus. Jangan bermimpi. Katak menggonggong ingin makan daging angsa. Entah saraf Liu Ruyan mana yang putus. Apakah dia mengejarku? Dia bilang aku katak. Dan bahkan anjing liar di depan gerbang sekolah lebih tahu diri daripada aku. Aku tidak terima dan menjawab, apa urusanmu? Dia tidak bermarga Chen, mengapa ikut campur? Aku di kelas kami, mengapa aku tidak bisa ikut campur? Kamu ini apa berani menggoda orang? Sebaiknya simpan pikiranmu di perutmu. Sepanjang hari tidak melakukan hal yang benar, hanya menatap anak laki-laki kecil, ya? Dia membalas dengan cepat. Satu pesanku belum terkirim, yang lain sudah datang. Aku sangat pusing melihatnya. Akhirnya aku menghapus satu paragraf panjang kata-kata yang aku semprotkan dengannya, dan mengubahnya menjadi 2 kata dengan segala cara. Lupakan itu, di sana akhirnya tenang. Keesokan paginya, Chen Ze membawa 2 cangkir dan memberikan salah satunya kepadaku. Dari mana? Tanyaku. Dia sedikit menoleh dan menunjuk ke belakang. Membantu mengerjakan tugas anak-anak di belakang. Mereka mentraktirnya. Aku menoleh ke belakang. Memang ada beberapa kakak yang tidak suka mengerjakan tugas dan menawarkan imbalan besar. Aku mengambil alih semua tugas mereka. Kata Chen Ze. Aku jelas tersedak dan tidak bisa menahan keterkejutan. Semua? Apa kamu tidak tidur?
Nanti tidur di kelas. Dia menguap dan kembali ke tempat duduknya. 2 menit kemudian, Liu Ruyan dengan lingkaran hitam di bawah mata masuk ke kelas. Dia melihat ke arahku, lalu mengalihkan pandangannya keku. Aku teringat pesan singkat tadi malam dan merasa bersalah. Aku menundukkan kepala dan berpura-pura belajar dengan serius, menghindari kontak mata dengannya. 10 detik. 10 detik kemudian, aku melihat dia mengetuk mejaku dengan jari yang digulungnya. Aku terpaksa mendongak. Kulihat dia menatapku dengan ekspresi terluka. Aku segera mengeluarkan buku untuk menutupi wajahku. Kenapa kamu membeli di toko lain? Tidak beli. Aku segera menjelaskan, itu traktiran orang lain. Orang lain? Liu Ruyan tiba-tiba mendengus, bibirnya bergerak-gerak. Mengucapkan kalimat, dasar kodok buduk, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Aku membuka mulut, kata-kataku masih tercekat di tenggorokan. Aku melihatnya kembali ke tempat duduknya dengan marah, merobek selembar kertas dari buku tugasnya. Aku tidak tahu apa yang dia tulis. 2 hari kemudian, toko milik Liu Ruyan mulai mengadakan acara kumpulkan kartu. Beli 1 cangkir dapat 1 kartu kecil. Kumpulkan jumlah dan jenis yang sesuai untuk ditukarkan dengan hadiah. Acara ini seperti meneteskan beberapa tetes air kepada kami yang hampir mati di tahun ketiga SMA. Semua orang langsung bersinar. Untungnya, keberuntunganku lumayan bagus. Dalam beberapa hari, aku hampir mengumpulkan 1 set kartu. Jika aku mendapatkan kartu kuning lagi, aku bisa minum gratis selama seminggu. Jika mendapatkan kartu merah muda, aku akan mendapatkan gantungan kunci bulu merah muda. Tentu saja aku menginginkan gantungan kunci bulu karena aku suka bulu dan juga suka gantungan kunci bulu. Tentu saja bukan karena aku melihat gantungan kunci bulu berwarna biru yang sama tergantung di sebelah meja Liu Ruyan. Saat giliran aku piket setelah kelas malam, 2 orang per kelompok. Entah kenapa Liu Ruyan pindah ke kelompokku. Dia rajin menyapu dengan cepat, hanya saja orangnya sangat dingin. Sejak aku minum teh susu Chenze itu, dia selalu suka memperhatikanku. Hei, jangan dibuang. Awalnya aku di sisi lain, melihat dia akan membuang sampah ke tempat sampah, aku langsung menerkam. Aku mengambil kartu kecil dari tumpukan debu itu. Apa perlunya? Liu Ruyan menegur. Merapikan lengan bajunya dan menoleh menatapku. Kartu yang dipungut. Hei, aku sangat kecewa. Bukan kuning. Juga bukan merah muda. Liu Ruyan, aku memutar bola mataku. Dengan hati-hati menarik lengan bajunya, mendongak dan menatapnya dengan penuh harap. Pelanggan setia sepertiku, bisakah aku mendapatkan kartu tambahan jika membeli 2 gelas? Tidak bisa. Ibuku bilang harus adil dan jujur. Tidak boleh curang. Dia dengan dingin menarik lengan bajunya kembali dan berkata dengan masam. Lagi pula, kamu sudah minum teh susu dari toko lain, pelanggan setia macam apa kamu? Cinta, bukan? Bukan aku sendiri yang membelinya. Dan menurutku, teh susu di toko kalian yang paling enak, terutama yang kamu buat. Kupikir aku pasti sangat menjilat. Karena ekspresi wajah Liu Ruyan sedikit mereda. Aku mengambil kesempatan dari saku Xiaofu. Mengeluarkan bangau kertas yang terbuat dari kertas buku tugas dan memasukkannya ke tangannya. Jangan marah lagi, ya? Minta maaf. Aku mengedipkan mata padanya. Hubungan kita ini hanya tambahan 1 kartu saja. Bibi tidak akan tahu. Dia berdeham pelan. Menunduk dan memainkan bangau kertas itu di tangannya. Hubungan kita ini apa? Hubungan pelanggan lama? Aku keceplosan. Aku hanya kekurangan 1 pelanggan lama itu, ya? Liu Ruyan memutar matanya, memasukkan bangau kertas itu ke dalam saku, dan berbalik pergi. Hei, kamu mau kemana? Ini semua bisa dinegosiasikan. Kamu ingin hubungan seperti apa? Mari kita bicara lagi. Aku mengejarnya keluar. Dia berjalan semakin cepat dan semakin cepat. Akhirnya berlari. Aku juga ikut berlari. Angin malam musim panas bertiup melewati telingaku. Aroma rumput hijau berputar di sekitarku dan menghilang lagi. Lampu jalan di depan gerbang sekolah membuat dunia di mataku dilapisi cahaya kuning. Rambutku tertiup berantakan. Aku merasa diriku seperti angin. Langit tinggi dan laut luas, tanpa kendali. Akhirnya kami berhenti di depan toko teh susu keluarga Liu Ruyan dan terengah-engah sambil saling tersenyum. Tidak jelas. Benar-benar tidak jelas. Tapi ini bukan hal yang buruk. Karena di buku tertulis, masa muda selalu tidak jelas. Tidak jelas sampai hal kecil seperti ini. Membuatku bersenandung saat mengerjakan PR. Saat itu sudah lewat jam 12, aku menguap. Melirik ponsel yang sunyi. Sejak mulai mengirim pesan dengan Liu Ruyan, aku diam-diam mulai merasa ada harapan. Apapun yang dia kirim, selama aku menerima pesannya, aku merasa hari-hari ini tidak terlalu sulit. Sepertinya dia benar-benar berpikir itu dari seorang gadis yang tidak dikenal. Aku berpikir untuk membalasnya. Bagaimana kamu tahu? Ini bukan hadiah 100%. Aku hanya kurang 1 kartu untuk mengumpulkannya. Tapi siapa yang tahu kartu apa yang akan ditarik selanjutnya? Mungkin kuning atau merah muda. Kalau kurang beruntung, mungkin tidak akan ditarik. Mulut gagak ini. Siapa bilang aku ingin? Aku juga ingin menarik kartu merah muda,
Menukar kucing merah muda yang sama. Berpikir seperti itu. Aku takut benar-benar menarik kartu kuning, jadi aku mengirim beberapa pesan sekaligus. Siapa bilang dia akan menarik? Jangan bicara omong kosong. Batalkan. Jangan bercanda. Omonganmu tidak berarti apa-apa. Beberapa hari itu aku diam-diam mengintai di luar toko. Melihat orang-orang di dalam menggaruk kartu. Kartu itu memang acak, mungkin untuk mencegah terlalu banyak pertukaran pribadi. Beberapa kartu memiliki peluang kemunculan yang lebih kecil. Dalam 10 menit, hampir setiap jenis kartu muncul. Hari itu aku pergi membuang sampah dan bertemu dengan Chen Ze yang memungut botol plastik. Beri aku satu. Aku tersenyum dan menerima sebotol dari tangannya. Dia memutar matanya dengan cemberut, tetapi tidak menolak. Hei, aku menyentuh bahunya dan bertanya dengan santai. Kamu sebenarnya tidak bertaruh meminjam uang dengan orang lain, kan? Tangan Chen Ze gemetar, botol plastik itu semakin erat digenggamnya. Setelah angin datang dan pergi, akhirnya aku mendengar suaranya lagi. Karena harga diri. Tidak ingin orang tahu bahwa aku sangat miskin sehingga harus meminjam uang untuk bertahan hidup, jadi aku bilang itu taruhan. Bisa dimengerti, kan? Dia berpura-pura tidak peduli, jelas berbicara dengan bebas. Namun suaranya sedikit bergetar. Mengerti, aku lebih tidak peduli. Mengangguk dan bertanya padanya, apakah kamu ingin menghasilkan uang tambahan? Bukankah kamu membantu orang mengerjakan PR setiap hari? Kelompok mereka suka membeli tetapi tidak mengumpulkan kartu. Setiap hari kamu membantu mereka dan membiarkan mereka memberikan kartu itu padamu. Mengumpulkan begitu banyak juga tidak ada gunanya. Yang paling aku butuhkan adalah uang. Kata-kata Chen Ze terhenti di tengah jalan. Dia dan aku saling bertatapan dan berkedip mata secara diam-diam. Acara ini baru saja dimulai. Kamu cepat, ambil sebanyak yang kamu bisa, lalu jual cepat. Maksimal 2 minggu. Jika terlalu banyak kartu, harganya akan turun. Aku memasukkan kartu-kartu yang kukumpulkan beberapa hari ini ke tangan Chen Ze. Awasi dia. Bagaimanapun, cepat atau lambat seseorang akan mulai mengumpulkan. Bukan berarti hadiah kartu dari Liu Ruyan. Betapa bagusnya, yang utama adalah rasa kejutan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seperti boneka yang diambil dari mesin capit. Apakah itu bisa sama dengan yang dibeli? Selalu ada orang yang punya uang dan terburu-buru, dan akan mengeluarkan uang untuk mengumpulkannya ketika kekurangan satu kartu. Jika Chen Ze tidak menghasilkan uang ini, orang lain juga akan menghasilkan uang. Lebih baik keuntungannya tidak mengalir ke orang luar. Semua masuk ladangnya, keruk yang kamu butuhkan, berikan padamu. Chen Ze sangat loyal. Selama aku punya, kamu bisa memintanya padaku. Tidak perlu, keberuntunganku bagus, aku dapat gratis. Cita-citaku bukan di sini. Yang kuinginkan bukan kartunya, tapi orang yang membagikan kartu. Sekarang banyak orang mengumpulkan kartu. Setelah kelas malam, seperti biasa aku mencari Liu Ruyan. Membeli secangkir teh susu, berbaring di atas meja untuk mencari tahu berita. Tidak banyak. Dia mengambil sebuah kartu dari kotak dan menyerahkannya kepadaku. Tapi akan segera bertambah banyak. Karena pasti ada orang yang berdagang secara pribadi. Seketika keringat dingin bertambah 2 kali lipat, dengan perasaan bersalah menundukkan kepala untuk menggaruk kartu. Berbicara pun gagap. Lalu bagaimana, jika yang tergaruk bukan 2 kartu yang kuinginkan? Aku memanyungkan bibir, lalu mendekati Liu. Seketika keringat dingin bercucuran. Lalu pura-pura tidak sengaja bertanya, apakah kamu akan membereskan orang yang berdagang secara pribadi? Liu Ruyan, yang dikenal sebagai Kakak Yan, dia sangat pandai berkelahi. Sebelumnya pernah memukuli preman di jalan ini, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Tentu saja. Kakak Yan yang terkenal di dunia persilatan menatapku sambil tersenyum. Merobek kertas catatan di tangannya menjadi 2. Ini tidak baik kan? Apanya yang tidak baik? Berkelahi itu tidak baik, memanggil ibumu juga tidak baik. Suaraku semakin kecil, mundur ke dinding menggigil ketakutan. Apakah kamu menganggapku anggota masyarakat hitam? Tidak seseram yang kamu katakan. Liu Ruyan tidak bisa menahan tawa. Dia memutar-mutar sebuah kartu di tangannya. Setelah beberapa saat memutar, dia menjentikan kartu itu ke hadapanku. Lalu bagaimana? Berikan saja dia sebuah kartu. Bukankah kamu bilang adil dan jujur, tidak akan memberi lebih? Aku berkata begitu. Namun, tanganku jujur memanjat bangku tinggi dan bersandar di bar untuk menggores kartu. Sayang sekali bukan yang merah muda atau kuning. Tapi karena tidak memberikan lebih banyak, kartu ini aku beli sendiri untuk memberikan minuman. Liu Ruyan mengambil merah muda di dekatnya, menyesapnya, dan merekomendasikan kepadaku, cangkir ini disebut manisnya cinta. Cih, aku memeluk mutiara di tanganku dan meneguknya, lalu melompat dari bangku tinggi. Aku pergi. Aku berlari dan melompat, mencoba menarik perhatian untuk menenangkan diri. Aku tidak tahan wajahku semakin panas. Manisnya cinta apaan? Cih, tidak mainstream. Sambil berpikir begitu, aku memasukkan tanganku ke dalam saku seragam sekolah. Meraba kartu yang dia berikan, aku mendengus dan mengangkat sudut mulutku. Kartu ini tidak akan kuberikan pada Chen Ze, ya.
Aku ingin cita-cita. 2 menit kemudian, aku menjadi tenang karena aku mendengar dua gadis di depanku. Membicarakan Chen Ze. Benar-benar mengira dirinya dewa pria, menggantung ini dan menggoda itu. Bahkan bertaruh meminjam uang. Berapa uang untuk pergi ke rumahnya sekali? 10, 5, atau 2 yuan? Tawa yang kasar terdengar. Aku mengerutkan kening dan melemparkan cangkir kosong di tanganku ke depan. Tepat mengenai di depan mereka berdua, membuat mereka terkejut, mencari masalah. Salah satu gadis menoleh menatapku. Tidak, hanya membuang sampah, kataku dengan senyum paksa. Di mana sampahnya? Disitulah aku membuangnya. Ekspresi gadis ini berubah, matanya menunjukkan tatapan ganas dan berjalan beberapa langkah ke arahku. Yang lain menariknya, menatapku dengan senyum mengejek dan tatapan menggoda. Kenapa? Kamu juga mau meminjam uang? Pinjam berapa? Bagaimana membayarnya? Membayar dengan tubuh? Apa yang kamu katakan? Sebuah tutup terbang. Tutup itu mengenai kepala gadis itu dan menabrak dinding, lalu jatuh dan menggelinding ke kakiku. Liu Ruyan mengangkat alisnya. Perlahan mendekat, katakan sekali lagi. Melawan. Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami tidak akan melakukan apapun. Dia yang pertama mencari masalah, suara gadis itu semakin lemah. Akhirnya menghilang di udara. Tidak ada hubungannya. Aku bilang tidak ada hubungannya denganmu. Liu Ruyan membungkuk mengambil tutupnya, menoleh dan meletakkan tangannya di atas bahuku. Aku sangat terkejut. Hormat sedikit. Kedua gadis itu saling bertatapan dan hendak mengatakan sesuatu. Liu Ruyan mendecakkan lidahnya dengan tidak sabar. Menendang tempat sampah di sebelahnya hingga terbalik. Jeritan mengerikan yang dihasilkan tempat sampah bergema di gang. Dia menunjuk ke tikungan di depan dan menatap kedua orang itu dengan sinis. Masih menunggu apa? Menunggu ibumu mengantar kalian? Mereka berdua juga tidak basa-basi. Tanpa berkata apa-apa, mereka berbalik dan pergi. Apaan sih? Liu Ruyan menendang dinding dengan kesal. Kemudian kami berdua dengan canggung mulai membereskan tempat sampah. Kamu ini, dengan kemampuanmu, bahkan tanpa menendang tempat sampah ini, mereka juga akan berguling. Aku memungut sepotong inti apel dan melemparkannya ke tempat sampah, lalu mempertanyakan. Jadi, makna menendang tempat sampah adalah terutama untuk terlihat keren. Liu Ruyan melakukan gerakan tendangan terbang dan berkata, orang yang keren baru bisa merasa puas, kalau tidak hanya akan disebut wanita jalang yang galak dan jelek oleh orang lain. Benarkah? Puas? Aku menopang tubuh dengan satu tangan di tanah. Tiba-tiba mendekat dan mendongak menatapnya. Kamu mau apa? Dia terkejut dan terduduk di tanah. Hampir saja terjungkal ke dalam tempat sampah. Tidak melakukan apa-apa, hanya melihat apakah kamu cukup keren. Aku berpura-pura mengamatinya dengan serius. Aku maju selangkah, dia mundur selangkah. Akhirnya, orang setinggi itu meringkuk di dekat dinding, terlihat lemah dan menyedihkan. Itu. Apa keren? Keren? Tanyanya. Coba tebak. Aku menepuk tangan dan bangkit hendak pulang. Liu Ruyan segera mengikuti. Kembali menjadi kakak jalanan. Kak Yan, kamu bilang orang sekecil ini, kekuatan serangannya bahkan tidak sekuat kucing. Berkata apa dengan para berandalan seperti mereka? Seorang pria terhormat membalas dendam dalam 10 tahun. Tahu? Kamu juga bisa membeli buku catatan kecil dan mencatatnya dulu. Kenali kakak perempuan? Pasti ada yang membantumu membalas dendam. Kamu harus memiliki kesadaran untuk melindungi diri sendiri. Dia berceloteh. Sampai di depan komplek perumahan, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menyela, tapi kata-kata mereka terlalu kotor. Aku tahu. Liu Ruyan mengangkat tangannya berputar beberapa kali di atas rambutku. Tapi tetap menariknya kembali. Akhirnya, dia dengan tidak nyaman memalingkan wajahnya. Aku tahu. Jadi, lain kali saat aku ada, jangan melawan mereka lagi. Hari itu sampai pukul 12.30 dini hari. Tidak menerima pesan dari Liu Ruyan. Aku mengantuk dan tertidur di meja, hanya ingin tidur. Hanya bisa menyemangati diri dan mengambil beberapa lembar kertas dari samping. Mulai melipat bangau kertas. Ini adalah cara unikku untuk menghilangkan kantuk. Setiap kali aku sangat mengantuk atau merasa terlalu banyak tekanan, aku akan melipat bangau kertas. Kadang-kadang sedang mengosongkan pikiran. Kadang-kadang memikirkan Liu Ruyan. Aku berpikir, 10 tahun kemudian, di mana bangau kertas ini akan berada? Akan menemaniku atau menemaninya? Apakah akan diam-diam tergeletak di suatu tempat di mejanya? Membuatnya mengingatku begitu melihatnya? Saat melipat bangau ketiga, aku tidak terlalu mengantuk lagi. Di sayap bangau kertas pertama aku menulis, maafkan aku, Kak. Bagus kamu, sedikit demi sedikit wol domba. Di sayap kedua aku menulis, cinta itu sebenarnya seberapa manis? Di sayap ketiga tertulis, Kak Bian, kamu sangat keren. Paling keren di seluruh dunia. Aku melemparkan 3 bangau kertas ke dalam toples dan mengeluarkan buku latihan matematika untuk dikerjakan. Sulit sekali. Aku memutuskan untuk memberikan saran kepada Liu Ruyan untuk membuat minuman baru bernama Siksaan Matematika. Ini pasti akan membuatnya laris manis. Pukul 12.58. Liu Ruyan mengirimiku pesan singkat,
Melanjutkan topik sebelumnya tentang aku memenangkan hadiah. Saat itu, aku bertanya padanya bagaimana dia tahu aku akan memenangkan hadiah. Dan kebetulan hadiahnya adalah teh susu. Jawabannya hanya 6 kata, pasti menang. Manipulasi. Manipulasi. Aku akan lihat bagaimana kamu memanipulasinya. Aku tidak sabar untuk pergi ke tempat Liu Ruyan untuk mengambil kartu. Biasanya aku pergi membeli teh susu setelah kelas malam, tapi hari ini aku pergi saat makan siang. Liu Ruyan sepertinya sudah menduga. Dia sudah memegang kartu di tanganku dan akan memberikannya bersama teh susu. Tunggu. Aku menahan tangannya. Ibuku tidak mengizinkan untuk memilih sendiri. Aku membiarkanmu memilih sendiri. Bukankah itu tidak adil bagi orang lain? Aku menutupi mulutku dengan kedua tangan dan sedikit mendekat, berbisik dengan misterius. Hubungan kita, sedikit membuka pintu belakang yang tidak berbahaya, seharusnya tidak apa-apa kan? Dia mengangguk sambil berpikir, lalu mendongak dan bertanya padaku, hubungan kita hari ini apa? Ya, hubungan hutang. Kamu adalah pemilik hutangku? Aku berkata dengan percaya diri, juga hubungan investor. Aku adalah investormu. Kita masing-masing. Dia sepertinya diyakinkan olehku. Sambil tersenyum, dia mendorong kotak itu di depanku. Silakan, Tuan Investor. Kapan kedua tangan mulai membuat harapan? Dalam hati aku mengucapkan 8 kali. Merah muda, merah muda, merah muda. Aku ingin gantungan kucing berbulu itu. Dewa kucing, lindungilah aku. Kemudian, aku menutup mata dan dengan tangan gemetar, aku mengambil satu kartu dari kotak besar itu. Ini dia. Aku menggosok-gosok tanganku, meniup kartu itu, dan dengan semangat menggaruknya. Namun, aku tidak berani melihat, hanya menyipitkan mata dan membuka jari-jariku sedikit demi sedikit. Oh ye. Aku berseru dengan gembira. Benar saja, merah muda. Aku sangat beruntung. Kucing merah muda, aku datang. Puas kan? Aku dengan bangga mengeluarkan sisa kartu. Untuk dipamerkan di depan Liu Ruyan. Sudah kubilang aku beruntung. Puas, puas. Aku menyerah. Dia memutar-mutar kartu yang seharusnya untukku itu di tangannya. Daripada menghiburku dengan berlebihan, aku dengan senang hati meminjam 5 jiao darinya, lalu mencium kucing berbulu merah muda itu dengan keras. Aku memegangnya di telapak tanganku dan berjalan keluar dari kedai teh susu. Setelah 2 langkah, aku masih merasa ada sesuatu yang salah, jadi aku kembali. Belum juga masuk, aku sudah melihat Liu Ruyan menatap kartu di tangannya, lalu memutarnya lagi. Akhirnya dimasukkan ke dalam kotak. Aku sudah tahu, katanya sambil tersenyum dan membuka lemari di belakangnya. Dia memasukkan kotak kartu yang aku ambil dan berkata, semuanya merah muda. Jadi bagaimana kamu bisa mengambilnya? Aku menyentuh wajahku sendiri, aku harus percaya pada tahayul. Dia benar-benar pandai membujuk hati orang. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengirim pesan kepada Liu Ruyan. Aku bertanya padanya. Nomor asli kena? Kena, jawabnya. Tapi tidak ada teh susu? Tidak mungkin. Siapa suruh dia ngiler melihat gantungan kucing itu? Benda ini melipat 2 bangau kertas, satu sayapnya bergambar kucing biru, dan sayap lainnya bergambar kucing merah muda. Aku meletakkan 2 bangau kertas di samping tempat tidurku. Aku bermimpi melihat 2 bangau itu melebarkan sayapnya di langit biru kehitaman. Sama seperti hari itu aku dan Liu Ruyan berlari 4 lawan 1 di tengah angin malam yang hujan. Aku dan Liu Ruyan menjaga pemahaman diam-diam yang sempurna. Setiap malam kami mengobrol tanpa henti. Aku menemukan bahwa dia adalah teman mengobrol yang sangat baik. Aku mengeluh bahwa terlalu banyak peraturan sekolah. Dia akan berkata siapa yang mendukung senam pagi jam 6:30 adalah anjing. Aku berkata aku ingin tidur nyenyak akhir pekan ini. Dia menjawab akan ada gerimis pada Sabtu malam. Cocok untuk tidur. Angka-angka dihitung mundur semakin berkurang. Hari itu akhirnya akan tiba. Liu Ruyan secara khusus membuatkan aku secangkir teh merah, katanya baik untuk memelihara batu giok. Sedangkan aku memberinya bangau kertas merah besar. Juga dikatakan baik untuk memelihara batu giok. Pada malam sebelum ujian, aku berjalan pulang dengan lambat. Aku mendengar langkah kaki yang familiar di belakangku. Sudah berapa lama? Aku tidak ingat. Sudah lama sampai aku akrab dengan ritme berjalan Liu Ruyan. Aku tidak memberitahunya. Aku tahu dia ada di sana. Aku berani melawan 2 gadis yang membuat rumor kuning tentang Chen Ze. Aku benar-benar menyukaimu sejak lama, Liu Ruyan. Aku teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Saat itu belum ada pembagian kelas. Aku melewati gang dan melihat beberapa gadis berandalan menggertak seorang anak laki-laki. Mendorongnya ke sana kemari. Mereka beberapa orang, aku pasti tidak bisa mengalahkan mereka jika berkelahi. Aku hanya berani bersembunyi di balik pohon dan mengamati secara diam-diam. Setelah membangun mental yang lama, aku masih tidak berani keluar. Akhirnya, ketika anak laki-laki itu menangis dengan keras, aku menggigit bibir dan mengepalkan tinjuku, hendak keluar dan berdebat dengan mereka. Saat ini, dedaunan bergemerisik beberapa kali. Liu Ruyan melompat dari pohon di sampingku dan berdiri di depanku. Di bawah sinar matahari, dia menyipitkan mata dan bertanya padaku. Siapa yang lebih kuat serangannya, kamu atau kucing?
Setelah mengatakan itu, dia melemparkan jaket seragam sekolahnya ke kepalaku dan berbisik. Bagus sekali. Aku, dengan hati-hati dan dengan jaket seragamnya di atas kepalaku, berjongkok dan melihatnya berjalan seperti pahlawan menuju para gadis berandal itu. Suara memohon segera terdengar. Aku mendengar suara dingin Liu Ruyan bertanya. Hari itu, ketika dia kembali untuk mengambil seragam sekolahnya, dia juga ingin mengacak-acak rambutku. Tetapi pada akhirnya dia menarik tangannya kembali. Cepat pulang, kucing kecil. Dia mengenakan seragam sekolahnya dan berlari ke depan. Aku melihat angin mengangkat seragam sekolahnya, mengangkat sepasang sayap. Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya untuk terbang dengan bebas. Dia hanya mengejar cahaya dan berlari. Dia menulis kata, gadis, dengan rapi dan lengkap. Bagusnya, Liu Ruyan. Bisa bertemu denganmu saja sudah sangat baik. Di tengah kertas ujian yang bertebaran dan cahaya lampu yang redup. Akhir dan awal yang baru yang disambut musim panas ini. Pesta kelas terakhir. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Ada yang menghela napas tentang masa muda, ada juga yang merindukan masa depan. Suara-suara di telingaku sangat berisik, jadi kata-kata baik dan buruk bergegas masuk ke dalam otak. Aku tidak bisa mendengar satu kata pun dengan jelas. Tampaknya jika pendengaranku menurun, penglihatanku akan menjadi lebih baik. Karena di tengah kerumunan orang yang bising, aku langsung melihat Liu Ruyan. Dia memegang secangkir coke dan berbicara dengan gadis lain, tetapi tiba-tiba seolah merasakan sesuatu dan langsung melihat ke arahku. Di tengah kebisingan orang banyak, tatapan kami bertemu di udara. Otak yang kacau balau menjadi jernih sejenak. Angin bertiup. Aku memegangi pipiku yang panas dengan kedua tanganku, melihatnya berjalan menembus kerumunan dan menghampiriku. Terlalu banyak orang, terlalu banyak kebisingan. Untungnya, kami tidak mengatakan apapun. Hanya berdiri diam di sisi satu sama lain. Sampai pesta bernama masa muda ini berangsur-angsur bubar. Sekelompok kecil teman sekelas pergi bersama. Aku dan Liu Ruyan juga keluar. Liu Ruyan, aku bertanya padanya. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang kupinjam darimu? Aku tidak tahu apakah wajahnya sudah semerah itu sejak awal, atau tiba-tiba menjadi merah. Singkatnya, dia menjawab dengan wajah yang sangat merah, tidak pernah menghitung. Kalau begitu, mari kita berlomba. Aku menunjuk ke arah rumahku dan berkata, jika kamu berhasil sampai ke pintu kompleks rumahku lebih dulu dariku, aku akan memberitahumu. Belum selesai aku berbicara, dia sudah melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Tapi dia tidak berhasil. Karena aku berlari beberapa langkah dan kemudian menutupi satu mata, berteriak ke arahnya, Liu Ruyan, cepat kembali. Sepertinya ada serangga yang masuk ke mataku. Anak panah itu melesat kembali dari arah yang berlawanan. Aku mengucek satu mata dan menatap langsung ke Liu Ruyan. Cepat bantu aku lihat, sakit sekali. Dia mengambil seragam sekolah dari tanganku. Tangan yang lain merambat di mataku membantuku meniup. Setelah beberapa kali meniup, dia tiba-tiba terdiam. Seolah terkena mantra, orang itu linglung dan bodoh, tidak berbicara atau melakukan gerakan apapun. Aku hanya bisa mendengar napasnya, cemas menarik-narik ujung bajunya. Kamu sedang apa? Sebenarnya ada apa di mataku? Di matamu ada. Sesaat kemudian, hanya suara angin yang tersisa di sekeliling. Di dalam angin malam yang memikat, aku mendengar Liu Ruyan berkata, ada aku. Aku tidak peduli dengan serangga di mataku. Mata ini hampir kabur. Wajah ini benar-benar mengecewakan. Perlu air panas? Panas sekali. Hati ini benar-benar mengecewakan. Mau mengajukan rekor dunia? Detaknya sangat cepat. Liu Ruyan. Aku berlari sambil berteriak padanya, besok kamu akan tahu berapa banyak uang yang kupinjam. Hari berikutnya adalah hari ulang tahunku. Sesuai rencana, hari ini aku akan mengembalikan. Rencana sempurna ini sekali lagi terpaksa terganggu karena celengan yang berisi uang itu hilang. Aku mengundang Chen Ze untuk makan di rumahku. Tidak memberitahunya bahwa ini adalah hari ulang tahunku. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk membuatnya makan enak karena sebelumnya aku sudah melihatnya makan roti putih selama beberapa hari. Saat itu kami sedang berbicara di kamar, ibuku masuk sambil membawa ember berisi air dan berkata ingin mengepel lantai. Dia juga bilang ayahku sedang memasak, menyuruhku membeli sebotol cuka. Saat melewati dapur, aku mencium aroma ayam pedas buatan ayahku. Dia dengan bangga memberitahuku bahwa hidangan berikutnya adalah iga asam manis andalannya. Aku sangat cemas hingga tidak sempat mengganti sandal dan langsung berlari keluar. Aku harus memastikan Chen Ze makan iga asam manis hari ini. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 15 menit. Ketika aku kembali, ibuku sudah selesai mengepel kamarku dan keluar. Sementara Chen Ze berdiri di depan pintu kamarku, ekspresinya agak tidak wajar. Kenapa? Aku menyodorkan es krim yang baru saja kubeli ke tangannya. Ini sangat enak. Aku biasanya tidak punya kesempatan untuk membelinya. Sejujurnya, tiba-tiba aku ada urusan. Aku tidak bisa makan bersamamu. Bisakah lain hari? Baru saat itulah aku menyadari bahwa Chen Ze sudah memakai tas sekolahnya. Tangannya berulang kali meremas tali tas. Apakah kamu sangat terburu-buru? Dia tidak menjawab, hanya mengangguk ringan.
Ada banyak emosi di matanya, aku tidak bisa memahaminya. Aku kali ini akan pergi ke orang yang meminjamkan catatan belajar kepadaku. Adalah sahabatku, sebenarnya aku hanya ingin dia makan enak, bukan membuatnya merasa sulit. Tidak apa-apa, kamu datang lain hari saja. Rumahku ada di sini. Dia tidak akan terbang, aku mengantarnya sampai gerbang komplek. Aku menarik lengannya dan berkata, kalau begitu, kamu harus datang 2 hari lagi ya. Dia menyipitkan mata dan mengejekku dengan lembut sambil tersenyum. Setelah dia pergi, aku juga tidak enak makan. Banyak sekali hidangan enak di meja. Tapi bagaimana ini? Hidangan sana ini, sahabatku tidak bisa menikmatinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Detak jantungku juga semakin cepat, karena sesuai rencana, aku akan mencari Liu Ruyan. Akhirnya, ketika seluruh langit mulai menguning, aku mengumpulkan keberanian untuk pergi ke kamar mengambil celengan berisi 520 yuan. Lalu, aku menemukan dia hilang. Aku sangat panik, jelas sekali tadi malam dan pagi ini. Aku sudah mengeceknya beberapa kali, dia ada di samping tempat tidurku. Bagaimana bisa hilang? Aku sudah menggeledah seluruh kamar. Akhirnya ketika bulan muncul, aku memastikan celenganku benar-benar menghilang secara misterius. Ini adalah hadiah ulang tahun yang sudah aku persiapkan lama. Aku ingin memberikan 520 yuan ini kepada orang yang aku sukai di hari ulang tahunku. Bagiku, ini adalah akhir yang indah dari masa muda dan cinta pertama. Namun, ketika hari itu tiba, dia menghilang tanpa jejak. Aku hanya bisa berputar-putar di sekitar komplek dengan perasaan kesal. Sebenarnya aku sudah 3 kali melewati toko teh susu keluarga Liu Ruyan, tapi aku masih belum bisa mengambil keputusan untuk masuk. Sudahlah, akhirnya aku menghela napas. Lagi pula, dia juga tidak tahu hari ini adalah ulang tahunku. Apa istimewanya? Baru saja satu kakiku melangkah masuk ke gerbang komplek, aku mendengar seseorang memanggilku. Kemudian, Liu Ruyan berlari menghampiriku sambil membawa secangkir teh susu dan sebuah tas. Dia memberikan teh susu itu kepadaku dan berkata, "Ini kebetulan, aku traktir kamu teh susu." Aku menerima teh susu itu dan terus melihat tas di tangannya. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, isinya apa? Memangnya apa lagi? Dia memasukkan tas itu kepadaku. Itu seragam sekolahmu. Hampir saja lupa. Kemarin lari terlalu cepat, seragamnya tidak aku bawa kembali. Aku mengatupkan bibir. Aku ingin menangis tanpa harga diri. Aku kira apa? Dia bertanya, tidak ada apa-apa. Aku pergi. Aku berbalik dengan sedih. Tentu saja, aku hanya besar kepala, mengira ini adalah hadiah. Aku teringat perkataan Liu Ruyan yang memarahiku sebelumnya. Bahkan anjing liar di depan toko lebih tahu diri daripada kamu. Dia juga tidak tahu hari ulang tahunmu. Lagi pula, kalian ini hubungannya apa? Kenapa dia harus memberimu hadiah? Ulang tahun yang sudah aku nantikan selama 2 bulan. Jin Yuan berakhir begitu saja. Aku tidak peduli, aku harus cepat pulang dan menangis. Tunggu. Liu Ruyan dengan tergesa-gesa meraih lenganku. Lenganku sangat dingin sementara telapak tangannya terasa panas. Kami berdua menjadi bingung. Tidak, maaf, dia melepaskan tangannya. Bertanya padaku, apakah kamu tidak punya apapun untuk dikatakan padaku? Atau ada sesuatu yang ingin kamu berikan padaku? Misalnya, apa yang membawamu? Barang-barang yang kamu bawa. Dalam keheninganku, aku melihat cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang. Ah, Liu Ruyan, bagaimana aku harus memberitahumu? Sialan, uang 520 yuan itu hilang bersama dengan celengan. Kemudian, dia mundur selangkah. Tersenyum padaku, seperti pertama kali bertemu, dan berkata, tidak apa-apa. Cepat pulang. Aku mengunci pintu kamar tidurku, memeluk bantal, berbaring di tempat tidur, dan menangis sekeras-kerasnya. Sambil menangis, tiba-tiba listrik padam. Aku mengeluh tentang ketidakadilan surga. Ketika aku membanting tinjuku ke tempat tidur, tiba-tiba cahaya lembut keluar dari dalam bantal. Air mata langsung kuhapus. Aku duduk dan meraba-raba ke dalam sarung bantal. Aku meraba-raba keluar bangau kertas yang menyala. Bangau kertas itu terbuat dari manik-manik biru. Lampu kecil di tengahnya berkedip dengan cahaya kuning lembut, seperti hatinya yang sedang berdebar. Aku memegang bangau kertas itu. Terbungkus dalam cahaya lembut, aku teringat pada Liu Ruyan. Dulu, berkali-kali, aku membayangkan bangau-bangau kertas yang kulipat bisa muncul di samping tempat tidurnya atau di atas mejanya, membuatnya teringat pada perasaanku setiap kali dia melihatnya. Dan sekarang, aku memegang hatinya yang lembut dan hangat itu. Aku mendekat. Dengan lembut aku mencium mata bangau kertas itu, mendengar hatinya berkata, aku suka. Aku mengeluarkan kertas dan pena, dan menulis beberapa kata. Kemudian, membawa bangau kertas biru itu, aku berlari keluar kompleks perumahan. Di tengah jalan, aku menabrak seseorang. Tabrakannya tepat sasaran. Bahkan menabrak dadaku. Liu Ruyan membantuku berdiri dari pelukannya, tersenyum dan bertanya. Kali ini ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku mengangguk, mengeluarkan surat utang yang baru saja kutulis, dan memberikannya padanya.
Aku total meminjam darimu. Meminjam 520 yuan. Awalnya aku ingin mengembalikannya hari ini. Tapi uang ini hilang. Jadi, aku berikan dulu surat utang 520 yuan. Boleh? Tidak ada lagi. Dia menerima surat utang itu, membolak-baliknya, dan akhirnya mengangkat tangannya. Jelas tangannya hampir menyentuh rambutku, tetapi dia masih menghela napas dan berkata, "Kembalilah." Dia berkata padaku, "Tanggal 10. Uang bisa diutang, tapi menyatakan cinta tidak boleh." Liu Ruyan menatap mataku dengan serius. "Kamu tidak perlu meminjam uang dariku, juga tidak perlu setiap hari datang membeli teh susu. Karena meskipun kamu tidak melakukan itu semua, aku juga akan mencari cara untuk berbicara denganmu, memberimu teh susu, membelikan gantungan kunci boneka. Karena aku menyukaimu." Tanggal 10, tengah malam, selain suara angin, hanya tersisa detak jantung kita berdua. Ada anak kucing melompat dari pohon. Aku menatap beberapa helai daun itu lama sekali. Akhirnya perlahan menarik tangan Liu Ruyan dan meletakkan tangannya di kepalaku. "Liu Ruyan, sekarang kamu boleh menyentuh kepalaku, mengacak-acak rambutku, karena aku juga menyukaimu." Dunia hening sesaat, kami saling menatap dan tertawa bodoh. Ternyata rasa suka masa muda begitu sederhana. Dan begitu berharga. Hanya dengan mengacak-acak rambutku, rasanya seperti ciuman lembut di hatiku. Wajah kami sudah sangat akrab, kata-kata perpisahan diucapkan berulang kali. Dia mengantarku pulang. Lalu aku mengantarnya kembali. Akhirnya pada kali keempat, Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Lupa sesuatu." Lalu aku melihatnya dengan bangga menelepon seseorang yang kuanggap saingan cinta. Tak lama kemudian, teleponku berdering. Dengan gugup aku menekan tombol jawab. Berdiri di hadapannya dan bertanya, "Halo, apakah kamu punya nomor Liu Ruyan?" Aku ingin menjebaknya, dia memujimu punya selera bagus. Dia menjentikan jarinya. Bagusnya adalah kamu meletakkan umpan, dia sendiri yang akan menggigit. Menutup telepon, kami saling menatap dan tertawa lagi. "Kapan kamu tahu?" tanyaku. "Waktu itu, kamu bilang tidak mungkin dapat teh susu dan menyuruhku membatalkan." Aku mulai curiga. "Kenapa kamu tidak membongkarku? Kalau aku membongkarmu, bagaimana aku bisa menggigit umpan? Lalu kenapa kamu bilang orang yang kamu suka bermarga Chen?" Aku tiba-tiba teringat hal ini dan marah mencubit pinggangnya. Berkata, "Siapa yang bermarga Chen? Omong kosong, waktu itu aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Bagaimana kalau kamu bicara sembarangan? Siapa kaki tanganmu?" Kaki tangan belajar membuat bangau kertas. Seluruh kelas hanya aku dan dia yang muda, sisanya semua bibi. Hari itu aku memberinya nomor. Ingin bertukar kesan mengikuti lomba. Siapa sangka kamu mengirim pesan, jadi aku salah mengenalinya. Pacar yang dibicarakan ibunya itu adalah guru yang sekelas dengannya belajar membuat bangau kertas. Kaki tangannya adalah selain dia. Di kelas ada satu-satunya teman sekelas perempuan. "Apakah kamu sudah memikirkannya sejak saat itu?" tanyaku. "Memikirkan apa? Membuat bangau kertas untuk menyatakan cinta?" Wajahnya sudah familiar lagi. "Bukankah kamu juga sudah memikirkannya sejak saat itu? Aku mencintaimu, jangan cubit aku." Belum dipikirkan. Bukan kamu yang ingin menyatakan cinta, tapi aku. Aku ingin. Aku dan Liu Ruyan. Ketika aku tiba di rumah, sudah pukul 10. Aku membuka pintu kamar dan terkejut hingga mataku terbelalak. Seperti melihat hantu. "Kenapa celengan itu kembali lagi, Ibu?" Aku bergegas keluar dan bertanya pada ibuku. "Apakah ada orang yang datang ke rumah? Temanmu yang bilang belum makan datang mencarimu. Menunggu sebentar di kamar. Karena kamu tidak kembali, dia pergi." "Cende," aku menelepon rumahnya dan bertanya. "Kenapa kamu mengambil celenganku?" "Astaga, bagaimana kamu tahu?" Dia berteriak kaget seperti melihat hantu. "Baru beberapa jam. Aku pikir kamu tidak akan menyadarinya." Ibuku tidak sengaja menabrak celengan itu saat mengepel lantai. Saat itu terlihat baik-baik saja. Setelah ibuku keluar, Chenze baru menyadari bahwa celengan itu pecah. Dia tidak tahu hari ini adalah hari ulang tahunku. Apalagi aku berencana hari ini untuk mengembalikan celengan dan uang 520 yuan di dalamnya kepada Liu Ruyan. Tapi dia tahu aku sangat menghargai celengan ini. Karena takut aku sedih, dia diam-diam menyembunyikan celengan yang rusak itu dan ingin membeli yang persis sama untuk menggantinya. Dia benar-benar menemukannya, karena celengan itu kubeli di depan sekolah. Ada banyak model yang sama. Sebagian uang di dalam celengan basah. Dia mengeringkan uang itu dan memindahkannya ke celengan yang baru. Dia berpikir untuk mengembalikannya hari ini, jadi aku seharusnya tidak menyadarinya. Aku benar-benar menyerah. Awalnya aku ingin melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Betapa memalukannya. Tidak bisakah kamu pura-pura tidak tahu? Sayang sekali, melewatkan banyak hidangan enak. CND. Aku memotong ocehannya. Seperti saudara kandung, kataku. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari ulang tahunku. Kalau begitu, aku mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Ya? Dia menjawab dengan santai. Tapi jangan pikirkan hadiahnya dulu. Aku sangat miskin,
Kamu tahu. Aku sudah menerimanya. Aku sangat menyukai hadiah ulang tahunmu, yaitu sebuah celengan. Tidak sampai segitunya. Jangan membuat suasana jadi emosional. Bukan celengan. Aku dengan hati-hati meremas celengan itu, teringat wajahnya, tersenyum. Dia adalah sahabat yang rela lapar daripada membuatku sedih. Di sana hening cukup lama. Hanya aku yang bisa mendengar napasnya. Akhirnya, kudengar dia mengakhiri nada bercandanya dan menjawabku. Aku juga sangat menyukai perlindunganmu, sahabat baik yang menahan harga diriku dan tanpa prasangka. Rencana sempurna itu akhirnya terwujud setelah ujian masuk perguruan tinggi. Pada malam ulang tahunku, pukul 11.50 malam, aku terengah-engah muncul di depan toko minuman milik Liu Ruyan. Belum sempat aku masuk, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari. Lampu tanah yang dipasang di toko minuman berputar. Cahaya itu jatuh padaku, di sekelilingku. Aku berada di tengah warna-warni yang gemerlap. Kulihat Liu Ruyan perlahan mendekat. Liu Ruyan, aku langsung menyerahkan celengan itu. Ini 520 yuan yang kau pinjamkan padaku. Akhirnya aku bisa menunggunya. Dia menerima celengan itu dan memeluknya. Sambil tersenyum berkata, ini bukan 520 yuan. Bukankah ini 520 gram makanan kucing dari kucing babi tertentu? Setelah selesai berbicara, dia menarik satu tangan dan dengan lembut mengusap rambutku. Dengan lancang, dia menunduk dan menciumku sekilas. Selamat ulang tahun. Kucing kecil kesayanganku. Setelah Liu Ruyan selesai berbicara, kucing kecil kesayanganku. Dia bernama nomor 10. Kecil, bersembunyi di bawah pohon, jelas ketakutan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia masih ingin menegakkan keadilan seperti anak kucing. Aku berpikir dalam hati. Tetap saja, dia adalah anak kucing yang tidak memiliki kekuatan menyerang. Seragam sekolahku cukup besar untuk menampung seluruh sarang anak kucing dan cukup besar untuk menutupi seluruh nomor 10. Malam itu, aku sengaja mencari tahu tentang warna biru kabut. Baidu mengatakan warna biru kabut adalah lembut, kabur. Aku mengangguk puas. Memang mirip dengannya. Semua kata-kata indah di dunia ini bisa digunakan untuk menggambarkannya. Aku merasa jalan pulang yang dilaluinya terlalu gelap. Tidak terlalu aman. Jadi, aku berjalan jauh di belakang, melihatnya sampai ke tempat yang aman baru pulang. Meskipun seperti orang mesum, tapi demi Tuhan, aku melakukan ini untuk mencegah orang mesum. Sayang sekali, dia sama sekali tidak menoleh, meskipun aku tidak berjalan membungkuk. Tapi setidaknya lihatlah aku sekali saja. Sudahlah, kulihat dia tampak bodoh. Tidak seperti orang yang akan menyukai orang lain secara diam-diam. Sulit dikatakan, disukai olehnya secara diam-diam mungkin sama dengan memenangkan 5 juta. Sepertinya aku benar-benar memenangkan 5 juta. Dia pasti memiliki kesan mendalam padaku. Jika tidak, mengapa dia memindahkan begitu banyak orang? Kenapa dia hanya meminjam uang dariku? Tanpa ekspresi, aku menyerahkan 5 jiao itu, hatiku berteriak dan menjerit. Jatuhlah, cepat jatuh padaku, aku jamin akan langsung terpancing. Kau bisa memancingku dengan mudah, mulut mati, jangan sombong. Aku akan menamparmu. Karena dia mungkin memancingku, maka aku harus bersiap. Bagaimana jika dia melemparkan kailnya dan aku masih bodoh tidak bisa menangkapnya? Tidak kusangka dia akan menemukan rencananya secepat ini. Dia meninggalkan catatan tempel di dinding toko teh susu. Tertulis di sana, rencana rahasia. Meminjam 520 yuan, mengembalikannya saat ulang tahunnya, dia pasti mengira semua catatan tempel di dinding itu. Selama disembunyikan di dalamnya diam-diam, aku tidak akan menyadarinya. Tapi dia selalu menempelkannya di sudut yang sama, dan aku mengenali tulisannya. Aku juga punya rencana sempurna, menyiapkan hadiah, berpura-pura sangat terharu saat dia mengembalikan uangnya. Sekalian memberikan hadiahnya, sempurna. Belajar membuat benda ini sungguh sulit. Kenapa bibi di sebelah terus menatapku, bahkan menunjukkan ekspresi, aku sudah tahu. Jangan lihat aku. Aku tidak sedang menyimpan perasaan rahasia. Ya Tuhan, kenapa saingan cintaku muncul begitu cepat? Kodok jelek, masih ingin mengganggu kucingku. Mustahil. Begitu cepat sudah memberikan teh susu. Kodok jelek, untukku. Diam. Di depan kucing kecil tidak boleh berkata, Lau Niang. Mulut mati, ulangi. Kodok jelek, tunggu saja aku. Mustahil. Nomor 10. Demi kamu aku terbang ke angkasa dan membuat mecha, kau malah berpikir untuk memeras domba dariku. Ya? Sudahlah, kau melakukan ini pasti ada alasannya. Pasti Chen Ze butuh bantuan. Kalau dipikir-pikir aku juga agak tidak sopan sebelumnya. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf padanya. Nomor 10 baik hati. Nomor 10 benar. Bagaimana mungkin nomor 10 salah? Aku merasa saingan cintaku agak aneh. Lumayan lucu, mengancam tapi tidak punya kekuatan menyerang. Dia sepertinya sangat berharap nomor 10. Mendapatkan gantungan kunci kucing penggemar itu. Apa urusannya? Kodok jelek, tunggu dulu. Kenapa dia begitu paham tentang undian kartu? Baiklah, saingan cinta. Karena kau sangat menginginkan gantungan kunci kucing penggemar itu, aku akan mengalah untukmu.
Sama sekali tidak ada maksud tersembunyi. Ingin kau memakai gantungan kunci yang sama denganku. Menggodanya sangat menyenangkan. Hahaha. Nomor 10, Tuan Dermawan yang terhormat, aku mohon padamu. Jangan tiba-tiba mendekat seperti itu. Ya ampun, aku benar-benar takut jantungku akan melompat keluar. Jangan terlalu berlebihan. Aku ini orangnya mudah tergoda. Bagaimana jika aku tidak bisa menahan diri untuk menciummu? Kalau begitu, aku mengizinkanmu menamparku. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar suaraku? Memalukan sekali. Tidak bisa. Tenang. Karakternya harus orang yang dingin dan kejam. Bersikaplah dewasa. Nomor 10, aku sangat menyukai matamu. Di dalamnya ada bintang-bintang, ada kekaguman, dan ada aku. Aku bohong. Aku tahu kamu meminjam 520 yuan. Aku menghitungnya setiap hari, menunggunya setiap hari. Kenapa kamu tidak memberikan 520 yuan itu padaku? Tidak apa-apa, aku tidak butuh 520 yuan. Aku juga tidak butuh kesempatan yang sempurna. Anak kucing kecilku sayang, aku akan terus berlari ke arahmu tanpa henti. Karena kamu adalah nomor 10. Nomor 10 yang paling kusukai di dunia ini.